Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali edisi kali ini dari Persija Jakarta. Yang pertama, Persija ajukan banding ke Komite Banding PSSI soal hukuman yang diterima oleh Rio Matsumura. Menurut Presiden Persija Prapanca, surat dari Komdis itu tidak jelas soal tulisan. Ini perlakuan dianggap tidak layak atau tidak patut ya dari Matsumura. Nah, ini maksudnya penilaian tidak layak tuh apa nih? Surat dari Komdis itu nggak menyebutkan secara spesifik ya, tapi dianggap tidak layak kelakuannya pada saat itu ya. Tapi kami lagi mengajukan banding. Tapi apa yang diucapkan oleh pihak Persija ini banyak mendapatkan komentar. Salah satunya dengan komentar, giliran selebrasi 75 juta, nggak bisa dibanding lagi. Giliran hina wasit bisa dibanding. Ya, kalau gitu ya jangan salahin netizen dan pemain juga. Kalau nggak respect sama wasit sama Komdis. Ya, sekelas selebrasi aja 75 juta, ini hina wasit, boleh banding. Paham sampai sini? Yang kedua, soal postingan Gustavo Almeida yang memposting di Instastory-nya dengan tulisan, kita tidak pernah terlambat untuk mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Nah, tulisan ini juga jadi rame nih. Ada yang bilang Persija nunggak gaji lagi. Masa sih, bener nggak tuh? Kan disokong APBD terus, masa nunggak gaji? Tapi ya kalau buat kami sih bisa aja kan. Almeida ini tuh cuma apa ya? Cuma ngebalas nyinyiran Andre Rosiade. Kemarin kan Andre Rosiade bilang, daripada timnya so elit tapi nunggak gaji mulu. Akhirnya dibalas tuh sama Almeida. Kita nggak pernah telat gaji tuh, ya mungkin gitu kali ya. Jadi ya ambil sisi positif thinkingnya aja. Yang ketiga, soal Persija lawan Persijap Jepara yang nggak disiarin di TV. Ini Jackmania malah menyindir Persib nih. Banyak yang bilang begini, kita mah nggak perlu ngemis buat disiarin di TV. Kita mah masih punya duit buat gas nonton stadion, tiket murah kok, dan lain-lain ya. Ya kalau buat yang ini sih kami respect ya buat Pak Jackmania yang memang mungkin nggak terlalu mempermasalahkan ya. Persija lawan Persijap ini nggak disiarin di TV dan juga mau nonton Persija langsung ke stadion ya. Cuma gini loh, buat kami permasalahannya perbedaan sih. Perbedaan antara siaran Persija dan siaran Persib dan soal penonton di stadion dan juga ya datang ke stadion atau enggak ya. Kan masalahnya adalah stadion Persija itu bukan stadion Persija, stadion yang dipakai oleh Persija GBK dan JIS itu kan kapasitasnya berapa sih? 80.000 atau 100.000 ya kan. Jadi masih bisa nampung banyak pendukungnya Persija lah. Kalau Persib kan stadionnya kapasitasnya berapa sih? 38.000 ya. Itu pun dibatasin juga. Cuma 25 sampai 28.000 aja. Jadi dengan stadion yang dibatasi kapasitasnya, banyak supporternya Persib yang nggak bisa atau mungkin nggak kebagian tiket buat datang ke stadion. Lalu soal harga tiket pun juga memang kita akui ya, tiket Persija memang lebih murah dibandingkan tiket Persib. Tapi itu pun dengan sebuah fakta dan juga penelitian. Ada sebuah penelitian dari misalnya 80.000 orang yang masuk ke stadion GBK atau JIS. Itu kan cuma 40% aja yang punya tiket asli. Sisanya gimana? Sisanya ya kalian tahu sendiri lah gimana caranya mereka bisa masuk. Nah kalau Persib dari dulu udah susah, udah ketat tiketnya. Kemudian yang paling mencolok adalah perbedaan antara Persija dan Persib disiarin di TV atau enggak. Itu masalahnya yang nonton siaran Persib itu ya bukan cuma supporter Persib, tapi hampir semua penonton. Karena faktanya kalau kalian lihat di sosmed gitu kan, atau mungkin di artikel-artikel berita, 80% netizen Indonesia itu sekarang tuh lebih seru nonton Persib ketimbang nonton Timnas. Kalau nggak percaya silahkan aja buka-buka internet, buka-buka sosmed gitu kan, cari aja nonton Persib lebih seru ketimbang nonton Timnas.
Makanya kemarin kami up sedikit ya, yang komentar di video ini tuh kan katanya lama-lama bosan juga nih dengar berita Persib mulu, nggak adil admin kasih berita Persib mulu. Ya lu yang salah, kalau lu nggak suka berita Persib ya cari channel lain yang bahas tim lu. Sebab kalau kami itu cuma angkat berita yang lagi dipengenin sama yang nonton. Karena kan kami tahu juga di media sosial itu udah banyak pertandingan Persib itu katanya lebih seru dibandingkan pertandingan timnas saat ini. Dan faktanya dalam penelitian kami yang nonton pertandingan Persib itu bukan cuma supporter Persib, tapi supporter dari musuh Persib pun pasti nonton. Yang nonton di luar supporter Persib, mereka pun pasti ya konten apa pertandingan Persib ini dijadiin bahan berita, bahan konten, dikorek-korek, dicari-cari tiap kesalahan pertandingan-pertandingan Persib. Karena ya kalian boleh percaya boleh enggak, tapi ini sebuah fakta. Persib itu kalau main ya mau menang, mau kalah tetap jadi bahan hujatan dan bulian. Itu sebuah fakta loh. Kalau Persib menang pasti diejek, dituduh inilah, dituduh itulah. Kalau kalah habis diledekin. Bener apa bener? Ya kalau kalian nggak percaya silakan buka-buka sosial media. Setiap postingan yang mau rame pasti postingnya nyenggol-nyenggol Persib, betul dong. Kalau dia mau rame ngejelekin Persib juga pasti rame yang nonton. Kalau dia ngangkat Persib ngebagusin Persib pasti juga rame yang nonton. Dan itu jadi ladang cuan buat mereka. Makanya banyak yang bilang sekarang itu ya kalau nggak Persib nggak makan. Bahkan dari tim yang katanya supporternya fanatik pun itu nggak bisa ngalahin berita soal Persib. Gak Persib nggak makan. Makanya hari ini kita mau buka puasa karena kita akan membahas Persib Bandung. Selamat datang di Gibah Bola. Makanya sekarang kalau kalian lihat nih banyak kok pandit-pandit atau mungkin akun-akun gede justru ikut-ikutan bahas Persib, nyenggol-nyenggol Persib. Karena ya itu, ini ladang cuan. Istilahnya apa ya? Ya nggak Persib nggak makan. Persib itu ya beras. Makanya kalau lu bilang bosen ngedengar berita Persib ya sama aja lu ngomongnya ke masyarakat Indonesia. Persib saat ini itu ya kalau kalian melihat ya silahkan makanya banyakin baca dibanding bacot gitu loh. Baca-baca deh berbagai situs bahkan bukan situs Indonesia, situs luar negeri pun mengatakan Persib itu saat ini jadi role model di dalam sepak bola ya semenjak apa ya semenjak timnas Indonesia ini bapuk di semua ajang. Jadi mereka melampiaskannya ke nonton Persib. Kenapa ke Persib? Ya karena Persib yang main di laga internasional terus diisi pemain-pemain timnas Indonesia, atau istilah kasarnya para penonton yang tadinya menonton timnas atau setia menonton timnas tapi kecewa lantaran timnasnya kayak gini diacak-acak sama PSSI dan Toel, akhirnya melampiaskanlah ke nonton Persib. Sementara timnasnya babuk, di Persib kan lebih enak ditontonnya. Makanya kita nggak bisa nggak bisa underestimate lah. Sepak bola itu sangat-sangat tidak memuaskan. Ya. Lalu dicoba mungkin ya, aku nggak tahu. Hiburan kita sekarang yang menghibur kita adalah hasil dari ACL, di mana Persib bisa lolos, ya kan, agak sedikit menghibur lah di situ. Tapi gue bilang di sini adalah apa? Di tengah 2025 ini yang kalau kita lihat duka sepak bola kita dari mulai macam-macam ya, dari mulai kualifikasi Piala Dunia kita gagal, AFF U23 kita gagal, lolos ke AFC U23 kita gagal juga. SEA Games pun di ujung tanduk, tapi ada oase yang bernama Pangeran Biru. Artinya bukan tidak mungkin suatu saat nanti orang luar itu mengetahui Indonesia itu dari Persib, dari Bandung. Coba nih kalian buka TikTok deh, Instagram kek atau apa, banyak yang bilang kalau Persib menang pasti banyak yang posting King Indo nih bos, tim Indonesia nih, kami bangga nih, kan gitu. Jadi wajar kalau banyak postingan soal Persib. Gak usah jauh-jauh deh, tim yang katanya penonton terbanyak di stadion tetap kok kalau mau rame nyenggolnya Persib. Betul apa betul? Ayo, siapa tuh? Kami nggak lagi mengada-ada loh ya, makanya buka, banyakin berita, banyak baca berita. Kalau buka sosmed jangan lihat yang joget-joget doang. Tuh lihat, sekelas klub Liga Prancis, Olympique Marseille itu pun apa ya, memposting soal Persib, menyamakan Persib dengan klub mereka. Soal apa ya? Soal tempat latihan yang katanya dibatasi pagar seperti itu
Ya, sampai setara dengan klub kami katanya. Diakui loh. Bahkan sekelas sekelas Persebaya pun sekarang ngikutin cara Persib nutup lapangan latihannya dengan bot seperti itu. Nah, artinya apa? Kenapa kami ngebahas Persib? Karena Persib itu diakui, bukan mengakui. Lanjut kita ke berita klub dan juga pertransferan. Kemarin sempat ramai, bahkan ada yang DM saya soal Adrian Luna katanya akan ke Persib. Nah, siapa nih Adrian Luna? Adrian Luna ini gelandang serang asal Uruguay, 33 tahun, 160 cm dengan harga 10,43 miliar rupiah yang saat ini jadi kapten di klub India Kerala Blaster. Nah, kondisinya sekarang Liga India itu kan lagi dibanned FIFA. Makanya pemain-pemain asing atau asing ya yang main di Liga India ini berbondong-bondong nih, pengen dipinjemin ke klub lain. Tapi kan mereka masih punya kontrak nih di klubnya. Maka opsinya selain dilepas oleh klub ya mereka ajukan pinjaman. Tapi kalau soal Adrian Luna ini akan ke Persib, kami belum bisa berkomentar ya. Mungkin iya ada ketertarikan atau mungkin ada pembicaraan dari pihak Adrian Luna ke Persib. Tapi kalau setahu kami justru lebih condong ke Persik Kediri deh. Karena selain Adrian Luna, ini ada beberapa nih pemain asing di Liga India yang katanya pun akan dipinjamkan ke klub di Indonesia. Yang pertama, Jan Toral. Ini gelandang asal Spanyol ya, milik Mumbai City, ex Liga Inggris juga. Yang kedua ada Dejan Dracic. Ini gelandang serang asal Serbia, mantan Espanyol di Spanyol juga ya. Saat ini main di FC Goa. Kemudian ada Alberto Nogueira. Ini gelandang asal Spanyol, mantan Atletico Madrid. Saat ini main di Belanggur FC di India. Ada Jamie McLaren nih, asal Australia juga nih, mantan top scorer Liga Australia, milik Mohun Bagan. Ada Jairo Sampaio. Ini asal Spanyol nih, striker milik North East ya, mantan Sevilla. Ada Aladin Aljair, ini striker asal Maroko juga nih, striker ya, milik North East ya. Saat ini jadi top scorer Liga India malahan. Ada Alberto Rodriguez, bek asal Spanyol, mantan Persib, akan balik lagi katanya Liga Indonesia. Dan yang terakhir ada Noah Sadoy, ini juga rekan setimnya Adrian Luna. Dan ada beberapa pemain lain yang udah ajukan diri ke klubnya di India buat dipinjemin atau dilepas ke Liga Indonesia. Soal jadi atau enggak, nantinya dilepas atau enggak, kita kan nggak tahu. Makanya kalau soal Adrian Luna, setahu kami sih kemungkinan besar sih nggak ke Persib, tapi nggak tahu juga, namanya bursa transfer ya, tapi ke Persik Kediri. Kita lihat nanti deh. Terus kalau gitu, kalau misalnya Adrian Luna nggak ke Persib, siapa dong pemain asing di Persib itu? Ya kalau banyak beredar sekarang sih katanya yang lagi dinego sama Persib itu ada Igor Sergeev, ada Marko Dugancic, ada Adrian Tritilo, ada Craig Godwin, bahkan sampai Aiman Hussein itu tuh kaptennya Irak juga lagi dinegosiasi sama Persib. Tapi kan nggak semuanya harus diambil sama Persib, tapi mungkin ya dipilih-pilih lah, diseleksi. Cuma yang pasti loh ya, kami bilang pasti. Yang pasti itu pengganti William Marsilio di Persib itu dia dari Brazil. Silahkan simpan video ini, tapi kalau setahu kami pengganti dari William Marsilio itu tetap dari Brazil. Terus kemana nih yang kemarin komentar? Jangan bikin hoak bang di video ini ya. Ya orang yang mana nih? Udah kabur ya? Jadi soal Martin Paes katanya jangan bikin hoak bang. Martin Paes udah nolak kok ke Persib. Ya cuma gini loh buat kami. Ini yang komentar gini berani nggak komentar di akunnya Video Sport gitu loh. Kan Video Sport juga sama nih. Bikin apa ya? Bikin rumor, bukan rumor sih. Kode-kodean kalau Martin Paes ini akan ke Persib. Nih lihat aja di foto ini. Kiper Persib namanya MP. Apa tuh artinya? Makanya ya kalau kalian penonton setia channel Rio Sport, pasti kalian udah paham dong. Pasti mungkin jeli dong dengar ucapan saya. Kalau kami bilang ditunggu aja, artinya naon baru dak? Cing jawab atuh euy. Kecuali kalau kami bilang di video itu kita lihat nanti, atau kami bilang nikmatin aja rumornya, atau kami bilang entahlah, itu baru masih ngambang. Tapi kalau kami bilang ditunggu aja, berarti apa? Masih kalian nggak paham ya? Dikiranya kami cuma ngomong biasa aja ya?
Padahal setiap apa yang kami ucapkan itu ada artinya. Kalau kami bilang ditunggu aja, atau kami bilang entahlah, atau kami bilang kita lihat nanti, atau kami bilang nikmatin aja rumor, itu pasti ada hal-hal yang berbeda.